Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi ini ya meskipun online ya. Tapi alhamdulillah ya bisa online tapi libur di puasa ini senang juga ya bisa tidur-tiduran santai. Oke. Eh, kita di desain grafis percetakan ini semester 2 ini lebih banyak berbicara tentang fotografi ya. Jadi di fotografi itu nanti kita akan pasti bermasalah dengan alat ya, alat. Nah, kemudian maksud saya nanti meskipun kita nggak punya alat, nanti kita gunakan handphone kita ya. Sekarang kalau handphone kita kayaknya sudah ada ya, kalau hanya sebatas kayak tiga exposure ya. Jadi ada shutter speed ya, kemudian fokus itu ada semua manualnya ya. Untuk pertemuan 1 dan 2 ini, Buminar berusaha ngasih konsep dalam fotografi. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa moto, tapi kita gimana caranya membuat foto yang estetis itu yang belum. Nah, kadang-kadang kebalik kita sibuk bicara tentang teknis, ya, tentang pencahayaan, tapi foto kita nggak punya konsep. Jadi karya-karya kita itu karya-karya yang kadang-kadang nggak ada estetis, nggak ada keindahan, nggak ada seninya. Itu yang eman. Gitu ya. Jadi ini nanti materinya sederhana, tapi bisa bisa membuat kalian semoga ya bisa membuat kalian punya insting seni yang lebih baik ya dari sebelumnya. Oke, saya mulai dulu ya. Ini sudah Peminar siapkan PPT-nya. Oke. Ini pertemuan pertama materinya ini itu tentang fotografi ya. Jadi nanti yang kita gunakan untuk materi yang kita gunakan di kelas kita adalah materi yang sudah saya share di grup ya. Kemudian materi ini tambahnya yang saya kasih PPT ini. Next. Ini kita lihat di sini foto adalah sebuah hasil lukisan yang diperoleh dari cahaya menggunakan kamera sebagai perangkat dasarnya. Jadi sebenarnya foto itu adalah lukisan yang dari cahaya. Kalau nanti ada materi tentang fotos ya, logos gitu ya. Jadi foto itu adalah dari cahaya. Jadi kalau kita mainnya nanti main pencahayaan. Jadi kamera DSLR yang kita lihat itu kita main mana yang jadi pusat perhatian, point of interest, sama yang nanti sebagai backgroundnya kita main cahaya. Untuk detail point of interestnya mau detail kita juga main cahaya juga. Makanya foto ini adalah melukis yang menggunakan cahaya. Oke, next ya. Kemudian ini yang harus kalian ingat, foto bukan hanya sebuah karya visual yang indah dipandang, tetapi juga merupakan sebuah cerita. Jadi nanti kalau kalian disuruh bikin konsep atau tema ya, kalian jangan kaget gitu. Dan foto kalian tugas-tugas ini nanti harus bertema, harus punya cerita, harus punya maksud gitu ya. Selain teknik-teknik tentang fotografinya. Jadi harus paham gitu. Kadang-kadang kita mungkin kita pakai kamera, tapi foto kita punya makna gitu loh. Itu juga malah bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bagus tapi nggak punya makna. Jadi foto itu nggak bisa bercerita. Sebenarnya nanti kalau kita nanti jurusan kita akan berganti ke desain komunikasi visual adalah nanti juga akan belajar fotografi sama ya. Jadi mengkomunikasikan ya secara visual apa yang ingin kita komunikasikan. Jadi kita mendesain segala hal yang bisa mengkomunikasikan pemikiran kita. Jadi kalau kita mau cerita apa, kita buat desainnya, ya desainnya dalam bentuk apa? Video, film, foto, fotografi, desain percetakan, pakai Corel, pakai Photoshop. Kita harus mampu mengkomunikasikan. Jangan sampai karya-karya kita ini ya ternyata nggak berguna gitu loh, nggak berguna dan tidak berfungsi apapun gitu, foto gitu toh. Nanti setelah sampai apa yang maksud kita mengkomunikasikan keinginan kita ditambah dengan estetisnya. Ya, next.
Nah, ini ya. Kemudian foto adalah kenangan yang akan bercerita pada waktunya. Ya. Jadi kalau ada foto dengan tema lama jadul atau foto-foto kenangan kalian yang lama-lama itu ya, maunya sama orang tua mungkin yang sudah nggak ada, itu biasanya dalam banget ya. Dan ada keunggulan dari fotografi ya, fotografi itu dia nggak banyak gerak, nggak kayak video ya. Dia ada suara, kalau video suara ada visual. Sedangkan di fotografi ini hanya visual gitu, nggak terlalu banyak gerak. Biasanya lebih memaknai lebih memaknai kedalaman ceritanya gitu ya. Oke. Next. Foto adalah fakta atau realita yang ditampilkan secara visual. Jadi tidak hanya menampilkan keindahan, juga menampilkan fakta dan informasi. Nanti kita tinggal mau yang mana ya, nanti temanya apa gitu ya. Kita sesuaikan. Fotografi adalah teknik atau metode untuk mendapatkan foto yang baik. Nah, foto yang baik ini seperti apa? Nah, ini nanti foto yang baik dari segi teknik, dari segi pengambilan, dari segi tema dan pengungkapan pesan yang bagus, ini yang akan menjadi bagian dari foto yang baik. Yang pasti foto yang baik adalah mampu berkomunikasi antara pembuat fotonya sama yang melihat fotonya, pesannya bisa sampai. Next. Ya, 3 elemen fotografi. Di sini ada cahaya, kita perlu cahaya karena memang foto adalah menggambar dengan media cahaya. Di sini ada exposure, histogram, flash lighting ratio. Ini pakai alat dan lain sebagainya ya, kemampuan menggunakan hardware maupun software yang mendukung cahaya. Kemudian respon visual, momen, komposisi, sudut pengambilan warna. Nah, ini foto tampilannya. Jadi respon visual. Jadi respon visual atau jadi kalian bisa ngerasakan feel kalau melihat foto orang ini feel-nya dapat ya. Ini kok nggak dapat ya, datar. Kemudian kayaknya ada foto ya dari mungkin kita mainnya warna ya. Jadi ada foto orang miskin ya, lagi duduk di bawah mengemis ya mungkin. Di sebelahnya gedung besar ya. Orang miskinnya ini yang dikasih warna, dikasih color, yang gedung dan situasi di sekitarnya itu diberi warna hitam putih. Itu jadi agak menonjol bahwa di situ ada pesan moral. Di antara gedung-gedung tertinggi ada orang miskin yang sudah terpojokkan ya. Jadi orang kalangan bawah yang terpojok. Itu bisa jadi pesan moral gitu. Jadi ada yang ingin disampaikan, ada protes yang ingin disampaikan yaitu tentang kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Jadi semua karya itu bisa jadikan media untuk berbicara. Mungkin kalian nggak pintar ngomong, tapi mengkritisinya lewat karya. Ya, kemudian kamera. Di sini ada diafragma ya. Nanti ini kita juga belajar pelan-pelan apa sih diafragma, shutter speed, lensa, timer, ISO dan lain-lainnya. Intinya kayak diafragma ini besar kecilnya gunanya untuk memasukkan berapa cahaya yang masuk di dalam kamera. Shutter speed juga diatur ya besar kecilnya juga dalam rangka untuk mengatur cahaya yang masuk di dalam kamera. Lensa juga. Oke. ISO juga ya. Jadi ISO makin ke atas, makin banyak cahaya yang masuk, makin rendah, maka cahaya yang sedikit masuk. Jadi kalau umpamanya kalian pakai malam hari, ISO-nya tentunya harus ditingkatkan. Ya, jadi ini hanya main cahaya. Tapi kalau memang sengaja kalian cahayanya nggak mau terlalu banyak, ya kalian bisa mulai. Ini nggak ada apa? Dengar nggak suaranya? Benar nggak ada suaranya? Ada yang ngomong dong, jawab. Dengar ya? Dengar, Bu. Itu Alditria bilang nggak ada suaranya. Mungkin tunggu bentar ya. Oke. Next ya. Oke. Berikutnya ini tentang hal-hal yang dipelajari dalam fotografi, yaitu melatih respon visual. Ini yang penting ya, melatih respon visual. Bagaimana cara melatih respon visual? Jadi kalau kalian, kenapa sih kok
kadang-kadang nanti kalau kita lagi bicara tentang foto ya, karya-karya kalian, Bu Minar bilang, ini kok gini, kok gini, kok gini, gitu loh. Nah, kemudian kalian biasanya tersinggung, oh, kok gini dibilang, di sini kok bilang jelek sih, hanya ini Bu Suminar rewel lah. Nanti kalau kalian sering melatih respon visual kalian, nanti kalian meskipun nggak bisa ngomong, nggak bisa nyeritain, kalian tahu pasti sebuah foto itu penuh makna atau jelek atau pas-pasan. Karena nah, nanti kalian nggak boleh saling tersinggung ya. Nanti kita akan saling memberi respon terhadap karya-karya kalian. Saya memberi respon ya, memberi masukan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana melatih respon visual itu ya? Caranya kalian banyak-banyak lihat referensi foto yang berkualitas. Jadi selama ini yang kalian lihat kan selama ini hanya foto-foto dari teman-teman di status. Dan mulai berikutnya kalian mulai browsing foto-foto dari fotografer dunia, fotografer nasional yang sudah memang tidak diragukan lagi kemampuannya. Jadi jangan lagi cara melatihnya seperti itu, banyak referensi. Kemudian macam-macam fotografi dan peluangnya. Nanti ada jenis-jenis fotografi. Nanti mungkin kalian ingin berkecimpung di fotografi apa? Mungkin food fotografi, street fotografi, atau dokumenter fotografi. Mau yang mana? Atau mungkin yang binatang-binatang, ya still life fotografi atau dan lain sebagainya ya. Kemudian konsep fotografi. Jadi kalian nanti nggak boleh tanpa konsep ya. Semua karya kalian harus punya konsep. Maunya konsep kita bikin tema tentang SMK Negeri 10 ya. Semua hal-hal tentang SMK 10 dapat tugas gitu ya dari saya. Kemudian satu anak sama temanya SMK 10 secara global, tapi nanti satu anak kita fokus ke siswanya. Anak berikutnya fokus ke gedungnya. Jadi sama temanya tapi fokus masing-masing. Jadi nanti yang dapat tema SMK Negeri 10 dan tentang siswanya ya. Nah, itu mungkin juga harus sesuai konsepnya. Jadi bukan seenak diri nanti kita foto, ngumpul foto, pokok ini, itu jangan. Jadi kita mulai nanti pada akhirnya, planning saya semoga nanti bisa jadi satu karya yang bisa diterbitkan ya, bismillah. Kemudian juga mungkin bisa jadi buku baru ya tentang karya-karya kalian dan mungkin kumpulan karya-karya dari anak 11 MM1. Next yang kita pelajari berikutnya adalah segitiga exposure ya. Ini nanti ya tadi tentang pencahayaan ya, pengaturan pencahayaan, ada shutter speed ya, ada nanti ISO, ada jadi intinya hal-hal yang tentang jumlah cahaya yang masuk. Dari 3 hal ini nanti akan mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian komposisi. Komposisi adalah macam-macam ya, nanti teori komposisi banyak banget ya. Jadi kenapa sih harus diletakkan di sini agar bisa point of interest? Kadang-kadang diletakkan di sebelah sini tapi kok tetap menarik, komposisinya nanti yang harus kita pelajari juga. Karena tanpa komposisi nanti jangan-jangan yang akan kita bahas salah. Jadi kayak umpamanya yang dibahas tentang posisinya yang di belakang ya, maunya barang atau seseorang yang di belakang. Nah, mungkin strateginya kita letakkan di komposisi yang pas dan menarik perhatian. Kemudian kita blurkan yang area yang tidak ingin diperhatikan. Jadi yang point of interest-nya dibaguskan ya, cahayanya bagus, kemudian yang lainnya diblurkan. Nah, kemudian pengaturan posisi juga bisa. Banyak cara ya untuk agar komposisinya pas dan kita bisa mengkomunikasikan apa sih yang ingin kita bicarakan dan sampai kepada orang-orang yang melihat karya kita. Kemudian ini ada sudut pengambilan gambar dan teknik syuting nanti ya. Kemudian long exposure ya. Kemudian high shutter speed, ini termasuk segitiga exposure ini ya. Itu ya, banyak lah nanti ya, semoga bisa mencakup. Kemudian ini ada kata-kata yang bagus, semua orang bisa mengambil foto, namun tidak semua orang bisa menghasilkan yang luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan dalam-dalam. Selama ini foto di kamera kita gunakan untuk benar-benar berkarya yang maksimal atau anggar moto gitu. Atau kita mulai belajar bikin konsep foto. Status pun ya bikin status atau story, gimana sih caranya tetap
bisa bikin foto yang bagus ya dari kok mungkin perasaan kalian ya, bikin foto-foto yang bagus yang menggambarkan perasaan kalian. Itu mulai dilatih dari sekarang. Kemudian pesan saya, Instagram kalian atau apa ya, kalian bikin medsos ya tentang portofolio karya-karya kalian. Jadi nanti jangan sampai kalian jadi kemarin yang lomba ya, kemarin kan saya pembimbing lomba. Jadi pembimbing lomba itu nanti kalau presentasi tentang dirinya, tentang apa ya, CV dirinya ya, itu biasanya harus mencantumkan sosmed yang isinya portofolio karya-karya. Apalagi kalian jurusan multimedia ya. Kalau kalian sosmed kalian buat yang nggak jelas, kayaknya eman. Jadi mulai sosmed kalian sekarang karya materinya fotografi, mulai kalian bikin karya-karya. Jadi nanti kalau kalian melamar kerja, oh karyanya mana? Itu nggak bingung lagi. Kalian tinggal berikan link sosmed kalian atau nama sosmed kalian. Baik itu IG atau mungkin di mana? Di YouTube dan lain sebagainya, terserah. Pokoknya di mata pelajaran ini kalian harus punya ya portofolio karya kalian di sosmed kalian. Jadi mulai memamerkan, unjuk kebolehan dan mengasah kemampuan kalian ya. Jadi sosmed itu nanti ajang pameran dari karya-karya kalian. Ya. Oke, berikutnya. Ini ya perbandingan di sini. Kita itu harus mengasah yang mana sih? Respon visual ya. Insting ya, ini respon visual kita ini kayaknya menyentuh perasaan ya. Jadi kita ngamati ya secara visual ya. Ini bagus, ini nggak bagus, ini biasa, ini luar biasa. Atau penguasaan kamera. Coba ini saya mau coba salah satu ngomong ya biar saya nggak dominan sendiri. Coba saya pingin Arsana, menurut kamu respon visual atau penguasaan kamera yang penting? Yang penting itu apa Bu namanya? Sama-sama pentingnya sih, tapi kalau bagi saya penguasaan kamera, karena penguasaan kamera juga harus meliputi respon visual juga Bu, biar menghasilkan sebuah karya yang bagus dan enak dipandang. Ya, Itu sih Bu. Tapi kamu ke penguasaan kamera ya yang penting ya. Oke, next coba kalau biasa, kamu yang mana biasa? Mana yang paling penting ya? Semuanya penting ya, pasti mungkin kamu cenderung ke yang mana? Respon visual atau semuanya penting, tapi lebih ke penguasaan kamera Bu. Oke, satu pendapat lagi ya, Acak, siapa yang Lailatus Solihan. Kamu yang mana, Du? Respon visual atau penguasaan kamera? Lailatus? Mana Lailatus ini? Ditinggal masak, Pasan. Nah, coba yang lainnya ya, Lailatus keturun nih ya. Naila apa? Ada? Naila? Waduh, kamu kabeh. Zahrani, cewek-cewek ini masak Pasan. Zahrani? Baik, Bu. Yang mana? Kalau menurut saya itu semuanya penting, namun penguasaan kamera lebih penting karena jika fotografer menguasai kamera lebih baik, jika visualnya biasa aja bisa aja terlihat bagus. Namun sebaliknya, jika fotografer tidak memiliki penguasaan kamera dengan baik, maka meskipun visualnya bagus, hasilnya akan biasa aja. Ini bukan visual ya, respon visual. Oh, itu respon visual. Jadi kemampuan merespon sesuatu yang visual gitu. Jadi feel-nya jadi dapat kemampuan merespon sesuatu yang dilihat gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu pendapat bagus juga. Penguasaan kamera ya, ini kita lihat, foto hanya bisa dihasilkan menggunakan kamera, sedangkan kamera mempunyai banyak jenis dengan kemampuan yang berbeda. Kalau kalian fokus sama yang tadi, berarti kalian harus punya
kamera yang bagus ya. Jadi kalian akan lebih bisa berkarya kalau kameranya bagus. Tuh. Nah, ini ya, kemudian ada macam-macam. Di sini ada kamera DSLR, ya, ada kamera point and shot ini, ada mirrorless, ada action kamera, smartphone. Kalau kalian fokus kepada yang bukan respons visual tadi ya, itu kalian berarti harus mengumpulkan alat-alat ini ya. Jadi kalian saingan canggih-canggihan alat gitu ya. Nanti harus seperti itu gitu. Oke. Kemudian ini memakai kamera DSLR memang mempunyai peluang besar untuk mendapatkan foto yang bagus, namun tidak menjaminnya. Jadi teknik itu penting, tapi sebenarnya kalau ini yang ingin saya sampaikan, respon visual lebih penting. Kalau kalian sudah punya respon visual yang bagus, ya, punya rasa tentang foto-foto bagus yang bisa menceritakan sesuatu, teknik bisa mengikuti. Jadi dengan alat yang sekedarnya itu bisa. Tapi kalian sudah punya konsep gitu. Oh, aku mau di sini tak terangkan, di sini tak gelapkan. Oh, saya ingin ini ekspresinya modelnya seperti ini. Sudah punya konsep yang bagus dan tahu ya respon visualnya terhadap kebutuhan foto-foto yang bisa menceritakan yang ingin disampaikan, maka biasanya alat sederhana pun bagus, HP pun bagus. Nah, kalau kalian bukan respon visual yang kalian tekankan, kalian nanti akan lomba-lomba beli kamera yang bagus, beli alat yang bagus. Padahal ya pastinya kalau tingkat SMK masih berat ya punya alat ya. Sekolah kita aja alatnya minim ya. Oke, jadi yang saya tekankan bukan berarti teknik itu kurang boleh, tapi saya tekankan tentang respon visual. Ada orang kameranya bagus, tapi karyanya kok elek-elek. Nah, itu kenapa itu? Berarti dia tidak punya respon visual yang bagus. Jadi konsep dari foto-fotonya ya nggak bagus, karena mungkin ya bukan berarti dia bodoh ya, kurang referensi. Nggak pernah ngamati foto-foto bagus karya-karya fotografer besar. Oke. Jadi ini setelah ini kalian nanti harus mulai tugasnya melihat karya-karya fotografer ternama. Apa sih kok dia bilang ternama? Apa karena kameranya? Ya, apa konsep fotonya? Dia menggambarkan udah punya konsep mau cerita ini, mana yang ditekankan ini, dia sudah punya konsepnya. Oke, next. Ini salah satu contoh foto menggunakan kamera DSLR. Ini kalian lihat ya. Ini kalau orangnya nggak pintar ya, ini coba lihat ya, sambelnya blur ya. Nasinya semi blur, iwae lauknya agak jelas. Kemudian yang lain-lainnya pencahayaannya nggak menggambarkan kualitas dari masakan ini ya. Ini kalau kalian nggak punya respon visual. Ya. Ini waktunya mau habis ya. Oke, saya cepatkan dulu ya. Ini kemudian ini foto ini juga diambil dengan kamera DSLR ya. Coba kalian amati, nanti materinya saya share. Ya, kemudian next. Foto ini diambil menggunakan kamera HP. Ini malah menonjol ya, dia bisa ngatur yang pencahayaan yang jadi point of interest-nya ini, bunga ini bagus, detail ya. Dia tampak lebih menonjol dari background yang di belakangnya. Lah kok bisa gitu loh. Padahal mungkin yang tadi punya kamera mahal. Lah ini kok dua HP tok kok bisa menghasilkan karya yang bisa menceritakan tentang bunga ini gitu loh. Nah, ini kenapa gitu ya? Karena respon visual. Ini juga foto diambil menggunakan kamera HP. Coba pencahayaannya ya kalian lihat ya. Kisahnya ya, ini bisa menceritakan sesuatu, ini ibunya, ini anaknya, jalan, suasananya juga ya. Di sini area sini gelap, di sini terang. Kenapa dia milih yang area depannya gelap? Dan kenapa dia milih yang belakangnya ini yang diceritakan? Kok gak foto dari depan? Kan nggak umum. Ya, karena dia punya cara dan punya respon visual yang bagus ya. Oke, next. Ini foto ini diambil menggunakan action kamera. Ya. Ini tok yang difoto. Kenapa kok nggak pakai yang lain-lainnya? Oke, next ya, kita ngamati. Foto ini menggunakan kamera 360. Biasa saja atau luar biasa? Nah, nanti kita cara gimana ya? Asal dengan melihat referensi foto. Nah, ini kalau acak-acakan, ini penataannya. Ini mau foto apa sih sebenarnya?
Gitu. Mau cerita tentang apa sih foto ini? Dia pakai alat loh sebenarnya. Menggunakan kamera 360, tapi kira-kira nyeni nggak? Gitu. Next ya. Kamera terbaik adalah kamera yang saat ini Anda gunakan atau yang Anda punya. Jadi saya lebih alat penting ya, kalau kalian kaya ya harus tambah lah alatnya ya. Tapi kalau saya menekankan kata respon visual, bukan alatnya. Alat itu hanya yang ya second ya, yang kedua lah ya. Kemudian ini untuk bisa menghasilkan foto yang baik, salah satu syarat awalnya adalah menguasai kamera yang digunakan. Jadi sesederhana apapun alatnya nggak apa-apa, asal kalian menguasai. Respon visual bagus dengan alat yang sederhana kalian menguasai gitu loh. Nanti di HP kalian nanti kalau kita pakai HP mau pelajaran sih dicoba-coba, dibuka-buka ya. Jadi nggak langsung moto-moto ya, nggak maksimal nanti ya. Oke, next ya, ini running time ya. Kemudian ini respon visual didapatkan dari kebiasaan melihat foto-foto yang bagus sehingga membantu Anda dalam mendapatkan momen. Karena sering banyak lihat-lihat, ya dia punya ide-ide dikombinasikan ya. Jadi dari referensi, kombinasi dengan ide-ide dia memunculkan ide fotografi baru yang bukan ciptaan. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, berapa banyak foto yang Anda amati dalam satu hari? Dijawab dalam hati, blas, atau adalah dikit, atau blas gadas tambah blas dan nggak peduli. Nah, itu kemampuan respon visual akan dipengaruhi oleh ini. Next. Ini salah satu karya foto ya. Ini kayak gini ya. Ini fotonya nak. Dia tentang waktu gitu ya. Tentang waktu tapi jam ya. Jam ada dari sendok dan dari cangkir-cangkir. Yang cangkirnya ada yang tumpah, ada yang ini, ada yang itu gitu loh. Ini orangnya berarti dia punya konsep dia tentang menceritakan suatu waktu. Apa? Ini ada yang hilang. Ada gambar yang hilang, cangkirnya hilang. Nah, ini pasti ada kisahnya. Jadi orang yang lihat kan, oh ini jam. Kok dari cangkir? Kok ada yang hilang? Maknanya apa? Ini berarti dia punya respon visual yang bagus. Jadi dia punya konsep yang ingin diceritakan, ya mungkin protes sosial tentang waktu, bercerita tentang waktu, tapi disampaikan dengan cara yang unik dan luar biasa. Kok kenapa nggak jelas iki? Apa yang ingin diceritakan oleh dia? Ya. Oke, next. Ini tentang ini landscape ya, fotografi landscape ya, tentang pemandangan. Ya ini namanya cahaya ya foto ya. Di sini terang, di sini gelap. Ini benar-benar murni permainan cahaya. Ya, kemudian langit-langitnya ini pakai teknik, juga nanti bisa kita pelajari juga. Oke ya. Jadi foto kesannya sendu, suasana malam yang sendu. Jadi ada mungkin pemandangannya realnya biasa, tapi mampu divisualkan dengan apik oleh fotografer ini. Next. Ini foto ini sama ya, ini foto tentang binatang-binatang ya. Bikin konsep foto adep-adepan gini bagus loh ya. Jadi kalau nggak punya konsep, mesti paling burung satu diam udah nggak diapa-apain. Tapi dia menunggu momen, ini berat ya biasanya ya. Foto binatang itu berat ya. Dia punya tema mungkin tentang ya kisah burung ini ya, mungkin tentang romantisme burung ini. Nungguin burungnya berhadapan-hadapan. Ini juga kesabaran, teknik kamera, respon visual dan punya konsep fotografi yang bagus. Next ya. Ini juga ya. Fotonya kok hitam putih? Kenapa kok? Kalian ngerasain nggak ini coba? Foto hitam putih ini. Ini cerita tentang anak ini ya, ini difokuskan ke anak ini ya, tajam banget, detail. Di sini papanya ada yang blur, ada yang kelihatan detail. Nah, ini kisah apa yang ingin disampaikan gitu loh. Hanya dengan sederhana gini tapi bisa menceritakan sesuatu. Ya. Ini food fotografi ya. Oke, ini ya kalian lihat ini mana yang fokus? Ini lagi cerita apa ini? Lagi masak atau mau memfokuskan ke satu makanan? Ini bagus ya, komposisi warna cahayanya juga bagus. Tapi dia nggak fokus. Ini lagi cerita apa? Kalau memang bercerita tentang ribetnya masak, oke. Tapi kalau dia cerita tentang masakan ini sama ini, tapi kok semuanya difokus, ini fokus, ya ini fokus, ini fokus. Jadi yang diceritakan ini nggak bisa muncul gitu loh. Dia jadi apa sih yang mana sih point of interestnya nggak ada. Oke ya, hati-hati
Ini bukan berarti fotonya nggak bagus ya, ini bagus banget ini ya. Oke, next ya. Nah ini fotonya di pinggir jalan ya, mungkin ini pasar Gembong ya. Lokasinya nggak mahal-mahal, nggak harus di luar negeri. Tapi ini lihat ya, pencahayaannya di sini kelihatan warna-warnanya hidup, yang lainnya gelap. Ya. Kemudian dia ambil pose, orangnya membelakangi nih ya Pak penjual sepedanya. Ini dia lagi ngamati keunikan dari penjual ini dan ada pesan yang ingin disampaikan. Apakah ini bagus? Menurut saya bagus ini. Karena dia nggak main-main, dia ngamati situasi. Ini tentang kehidupan sehari-hari. Ini bagus nggak ini menurut kalian? Ya, nanti kalian bisa pilih-pilih foto ya yang bagus sama yang menurut kalian kurang ya. Oke, next. Ini bunga, cerita tentang bunga. Ini jelas ya, point of interest-nya bunga ini, yang lainnya blur. Ini bagus, dia bisa cerita fokus tentang bunga ini, dia menonjol di antara bunga yang lainnya. Oke ya. Ini juga, ini coba lihat komposisi warnanya ya. Ini ada yang overlight ya. Di sini overlight ya, di sebelah sininya cahayanya berlebihan. Di sini agak gelap, jadi nggak bagus ini komposisinya ya menurut saya. Padahal kisahnya bagus. Tapi kalau kisahnya bagus ya tentang mungkin menceritakan tentang tarian ini, mungkin lebih enak dilihat daripada pewarnanya bagus tapi nggak ada artinya. Kayak kamu bikin foto di remote tapi nggak di konsep gitu. Ini masih konsepnya tentang menceritakan budaya daerah. Saya lebih suka foto yang kayak gini, mungkin dia tekniknya masih kurang, tapi dia udah bisa menceritakan dan menyampaikan pesan informasi tentang tarian apa ya ini ya. Ini di mana ini ya? Kok pakai baju hitam-hitam ya? Ini apa ini? Ini kuda lumping atau apa ya? Kok pakai ini ya? Jadi dia punya cerita yang lebih bagus. Oke ya. Next, saya cepetin aja. Ini yang burung yang tadi sama. Dia kok sendirian? Kenapa ini bagus apa enggak? Semuanya di blok putih, ini burungnya putih sendiri. Dengan diletakkan di sebelah sini. Kenapa kok nggak di sini? Kenapa kok di sini? Kenapa kok nggak di sini? Itu nanti kita akan belajar tentang komposisi. Iya, coba ini ya. Gunakan website fotografi seperti photographer.net, Shutterstock, Flick, 500 pixel, Instagram, dan lain-lain. Kemudian pilih bagian pilihan editor atau favorit untuk bisa melihat dan mengamati foto-foto yang baik. Jadi cari referensi ya di berbagai web yang tentang fotografi. Yang pasti semoga nanti kita ada waktu ya kita coba belajar masuk ke Shutterstock ya. Ini saya juga pengen belajar. Jadi saya buat ini semangat ngajar tentang fotografi. Siapa tahu saya bisa jualan di Shutterstock. Kalian juga bisa ngasih saya masukan gimana caranya bisa gabung di Shutterstock untuk jualan karya-karya kita. Next, membiasakan diri untuk mengamati karya-karya foto yang lain akan mempengaruhi respon visual kita dan